Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani al-kiram wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam kitabus shalah. Babun fi hukmi hudurin nisa ilal masajid. Kita akan bahas tentang hukum hadirnya para wanita ke masjid. Islam mengatur semua aspek kehidupan. Ya, bukan hanya laki-laki saja yang diatur, perempuan juga diatur. Bagaimana hukum kehadiran mereka ke masjid? Nah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ba'du, qala musanifu babun fi hukmi hudurin nisa'i ilal masajidi. Inna dinana kamilun wa syamilun lima salihina fid dunya wal akhirah. Ja'a bil khairi lil muslimina rijalan wa nisa'an. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Fahuwa qad i'tana bi sya'ni mar'ati wa wada'aha mawdi'al ikrami wa tahri wal ihtirami in hiya tamassakat bi hadyihi wa tahallat bi fadailihi. Nah, inna dinana kamilun wa syamilun li masalihina fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya agama kita agama yang kamil, yang sempurna. Wa syamilun, dan mencakup li masalihina, mencakup kemaslahatan kita fid dunya wal akhirah. Baik kemaslahatan untuk dunia maupun kemaslahatan di akhirat. Jadi agama kita itu sempurna dan syamil, mencakup perkara dunia dan perkara akhirat, kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Enggak ada satu perkara pun untuk dunia kita atau untuk akhirat kita kecuali Islam telah menjelaskannya. Bahkan ke toilet pun kita diatur. Mau buang hajat pun diatur. Kalaulah buang hajat diatur, lalu bagaimana perkara i'tiqad, keyakinan, perkara ibadah? Kalau perkara-perkara yang remeh dianggap manusia remeh, dalam Islam diatur. Bagaimana dengan perkara-perkara yang sifatnya urgen, daruri, diatur. Nah, ja'a bil khairi lil muslimina rijalan wa nisaa. Dan Islam ini datang membawa kebaikan untuk seluruh kaum muslimin, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Jadi bukan hanya untuk laki-laki Islam datang, bahkan Islam datang juga untuk perempuan. Kalau kita baca sirah, sirah Nabi SAW, dan beberapa tahun sebelum Nabi SAW diutus menjadi Nabi, kita lihat bagaimana bangsa Arab memperlakukan wanita. Wanita taubahnya seperti budak. Dia enggak dapat warisan, bahkan dia diwariskan. Kalau seorang laki-laki meninggal dan dia memiliki banyak istri, maka istri-istrinya ini bisa diwariskan kepada anaknya. Jadi wanita bukan hanya enggak dapatkan warisan, tapi dia diwariskan. Islam datang mengangkat derajat mereka. Namun sekarang banyak wanita menganggap Islam pula yang meremehkan mereka, mengucilkan mereka, mengurangi harga diri mereka dan lain sebagainya. Seakan-akan Islam mengekang mereka. Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Padahal Islam datang mengangkat derajat mereka. Dahulu perbudakan, lihat kalangan wanita. Dahulu wanita itu banyak dijadikan pelampiasan bagi para laki-laki. Di zaman jahiliyah dahulu, Islam datang yang memuliakan mereka. Bahkan dalam perkara
boleh atau tidak mereka ke masjid juga diatur dalam Islam. Allah Ta'ala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha." Ya, barang siapa yang beramal dengan amal saleh. Ya, man di sini menyinggung kajian yang kemarin, man di sini bisa laki-laki dan bisa perempuan. Umum dia man yang berakal. Barang siapa yang beramal saleh baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mukmin, dan dia seorang mukmin. Ya, jika di sana ada perintah untuk laki-laki, maka perempuan masuk ke dalamnya. Ya, dan dia seorang mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ya. Ya, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, apa janji Allah Ta'ala? Allah akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kemudian kami akan memberi kepada mereka balasan ya, atas apa yang mereka lakukan dengan pahala yang besar, pahala yang lebih baik karena perbuatan mereka, karena pekerjaan mereka. Jadi di sini disebutkan laki-laki dan perempuan. Siapapun itu, ya nggak lihat jenis. Kalau dia beramal soleh, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik di dunia. Allah akan jamin kehidupannya. Allah akan hilangkan kekhawatirannya, rasa takutnya. Ya, tidak dibedakan laki-laki maupun perempuan. Yang menjadi perbedaan mereka adalah siapa yang paling beriman, siapa yang paling bertakwa. Nah, wa min dzalika annahu fahuwa qad i'tana bi sya'ni mar'ati. Ya. Islam juga i'tana memperhatikan urusan wanita. Ya, jadi wanita enggak ditinggalkan. Wanita juga ya diperhatikan. Islam memperhatikan urusan mereka, bahkan ketika suami yang meninggal atau karibnya meninggal, ayah atau ibunya meninggal, mereka mendapatkan bagian dari harta warisan. Tidak sebagaimana yang di zaman jahiliyah. Mereka tidak mendapatkan itu. Istri yang suaminya meninggal, dia dapat jatah warisan. Punya anak atau tidak punya anak, dia mendapatkan jatah warisan. Jadi Islam datang ya memuliakan mereka. Wa wada'aha mawdi'al ikram wal ihtiram. Jadi Islam meletakkan mereka pada tempat yang mulia dan tempat yang ihtiram, tempat yang terhormat, mulia dan terhormat. Ya. Di mana lihat para wanita, mereka diperintahkan menjaga rumah. Adapun suaminya mencari nafkah di luar rumah. Bahkan ketika mereka tua, anak-anak mereka memperhatikan mereka lebih daripada perhatian kepada ayahnya. Maksudnya, karena wanita ini lemah, ya Nabi mengatakan ibumu, ibumu, ibumu 3 kali. Adapun ayah, dia adalah makhluk yang biasa bekerja, biasa di luar rumah. Adapun ibu, ya semakin tua dia semakin lemah. Ya ketika sehat saja mereka tidak leluasa untuk mencari nafkah, untuk mencari harta, apalagi ketika mereka tua. Jadi dimuliakan kedudukan mereka. Ya kedudukan ibu, ya kedudukan wanita dimuliakan. In hiya tamassakat bihadyihi wa tahallat bi fadailihi. Ya, jadi wanita di dalam Islam itu dihormati. Kapan dia dihormati? Kalau dia berpegang teguh dengan bihadyihi, dengan hidayah Islam. Ya, dan dia senantiasa menghiasi dirinya dengan kemuliaan. Ya, kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalam Islam. Dia jaga dirinya, dia jaga auratnya. Ya, dia mengetahui batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat.
kapan dia harus keluar dari rumah, bersama siapa dia keluar. Kalau dia berpegang teguh dengan agamanya, dia akan menjadi makhluk yang mulia. Tidak safar kecuali dengan mahram atau dengan suami. Ya. Karena saat ini banyak sekali wanita-wanita yang safar tanpa mahram dengan alasan aman. Pulang kampung sendiri, bahkan umroh pun sendiri bersama kawan-kawannya. Ya. Padahal safar harus bersama mahram. Karena wanita makhluk yang dhaifah, lemah. Sementara negeri orang ya tidak diketahui bagaimana kondisinya. Ya. Tidak boleh safar tanpa mahram atau safar tanpa ditemani oleh suaminya. Nah, jadi syarat dia dimuliakan itu ya tamassakat, berpegang teguh bihadihi, berpegang teguh dengan hidayah. Wa tahallat bifadailihi, ya dia berhias. Tahallat yani tahalli, yani berhias dengan keutamaan-keutamaan yang ada dalam Islam. Dia tahu mana batasan yang boleh dilihat. Dia tahu kapan dia diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dia tahu bahwasanya tidak boleh memasukkan siapapun ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suami. Tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suami. Ini hiasan yang membuat dia mulia. Sebagaimana Nabi mengatakan, ad-dunya mata'un. Dunia itu perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Ya. Nabi SAW menjamin mereka masuk surga ketika mereka menjaga salatnya, menjaga puasanya, ya, kemudian menjaga kehormatan dirinya, memberikan hak kepada suaminya. Maka akan dikatakan kepadanya, udkhuli ilal jannati min abwabin syi'ti. Masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau inginkan. Ini kemuliaan bagi para wanita. Namun kita lihat saat ini, karena banyak wanita yang keluar rumah sehingga banyak laki-laki yang terfitnah dengan mereka. Ya, perselingkuhan terjadi di sana sini. Baik perselingkuhan diketahui oleh suaminya atau perselingkuhan yang tidak diketahui oleh suaminya. Terkadang ada pasangan itu sama-sama selingkuh, saling mengizinkan. Saya tadi dapat pertanyaan begitu, gimana Ustaz hukumnya? Suami selingkuh, kemudian dia izinkan juga istrinya selingkuh, udah sama-sama selingkuh kita. Tapi sama masih dalam satu rumah, coba gimana? Kira-kira bahagia enggak itu? Ya. Suami bersama mantan lamanya, istri pun bersama mantan lamanya. Oh iya dan billah. Ya. Ternyata ada seperti itu, bukan hanya di sinetron ya. Di dunia nyata pun ada seperti itu. Nah, lanjut. Wa min dzalika annahu samaha laha bil huduri ilal masajidi lil musyarakati fil khairi min sholatil jama'ati wa huduri majalisid dzikri ma'al ihtisyami wa tashammil ihtiyatati allati tub'iduha anil fitnati wa tahfatu laha karomataha. فإذا استأذنت إلى المسجد يا طيب ومن ذلك أنه سمح لها بالحضور إلى المسجid. Di antaranya adalah pembolehan hadirnya dia ke dalam masjid lil musyarakati fil khairi, untuk berserikat bersama-sama. Musyarakah artinya berserikat, ya, bersama-sama fil khairi, dalam kebaikan, min salatil jama'ati wa khuduri majalisid dzikri mahtisyami waltizami al-ikhtiyatat allati tub'idaha anil fitnati wa tahfadhu laha karamataha.
Ya, dia bisa berserikat, bisa ikut serta dalam kebaikan seperti melaksanakan salatil jamaah, ikuti salat berjamaah, wa khuduril majalis dzikri, mengikuti majelis ilmu, ma'khtisyami waltizami al-ikhtiyatat, dengan memperhatikan kesopanan, batasan-batasan. Ini yang harus dia perhatikan, allati tub'idaha 'anil fitnah, sehingga agar dia dapat menjauhi fitnah, atau agar fitnah menjauh darinya, agar tidak ada fitnah. Wa tahfadhu laha karamataha, sehingga kemuliaannya tetap terjaga. Ya, kemuliaannya tetap terjaga. Dia ke masjid, enggak ada yang terfitnah. Jangan sampai dia ke masjid laki-laki terfitnah. Atau apa istilahnya? Cinlok. Atau cinlok itu cinta lokasi. Ini bahaya, sama-sama ke masjid dia. Rupanya ada yang diteropong. Ya, jadi tetap menjaga kemuliaan. Ya, kalau dia belum menikah, maka berangkat bersama mahramnya, sama ayahnya, sama abangnya, atau sama adiknya yang sudah balik. Ya, dia menjaga dirinya. Kalau dia punya suami, berangkat dengan suaminya. Dan suaminya tidak boleh melarangnya, ya, mengikut sertakan istrinya ke masjid, apalagi dengan tujuan yang baik, sholat berjamaah dan mengikuti majelis ilmu. Ya, sebenarnya para suami itu diuntungkan dengan ada majelis ilmu. Kenapa? Karena kewajiban dia secara tidak langsung gugur. Apa kewajiban dia? Mendidik istrinya, memberitahukan kepada istrinya, atau mengajarkan istrinya agama. Dengan ada majelis ilmu enggak repot-repot dia, udah sama-sama aja kita dengar. Ya. Dengan adanya majelis ilmu sebenarnya membuat para suami ya terbantu. Kalaupun dia tidak bisa hadir, ya siapkan fasilitas di rumah, belikan TV, tapi channelnya channel yang bermanfaat. Ya, belikan televisi atau ya hal-hal yang mendukung agar dia bisa mengikuti kegiatan-kegiatan bermanfaat walaupun di rumah. Atau belikan saluran radio, ya, dan lain sebagainya. Nah, فإذا استأذنت إلى المسجد كره منعها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تافلات رواه أحمد وأبو داود. Nah, kemudian penulis mengatakan فإذا استأذنت إلى المسجid, kalau orang ini, yakni wanita ini minta izin ke masjid, kaum Hawa minta izin ke masjid, kuriha man'uha, maka dilarang atau dibenci, ya, menahannya atau melarangnya, enggak boleh. Ya. Kuriha jadi makruh untuk dilarang. Enggak sampai kepada haram, ya, tapi makruh, dibenci. Dia minta ikut ke masjid atau dia minta izin pergi ke masjid untuk mengikuti kajian atau salat berjamaah, maka enggak boleh dilarang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamna'u ima Allah masajidallah. Enggak boleh, ya, melarang siapapun, ya, dari kalangan wanita untuk mendatangi masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, walakin liyakhrujna wa hunna tafilat. Tapi para wanita juga harus memperhatikan dirinya ketika dia keluar rumah untuk pergi ke masjid. Hendaknya dia perhatikan kesopanan, tafilat. Ya, dia perhatikan kesopanan. Jangan sampai para laki-laki terfitnah. Oleh karenanya ketika laki-laki salah dalam gerakan sholat atau dalam bacaan, atau ada yang terlupa, maka wanita enggak boleh mengeluarkan suara. Dia lakukan apa? Dengan menepuk, ya, di tangannya untuk memberitahu bahwasanya ada kesalahan imam. Ya. Kenapa? Karena suara wanita itu, ya, pendapat yang sahih, ya, roji, suara wanita itu bukan aurat, tapi suara wanita itu, ya, membawa fitnah. Ya,
Suara wanita membawa fitnah. Oleh karenanya yang azan itu laki-laki bukan perempuan. Mungkin kalau perempuan yang azan datang ke masjid tapi bukan karena untuk sholat. Ingin tahu suara siapa itu. Ya, terfitnah dengan suara mereka. Sebagian ulama mengatakan suara wanita itu aurat. Namun Allah alam yang rajih dia bukan aurat. Tapi suara wanita ini bisa menjadi fitnah. Oleh karena nggak boleh merendah-rendahkan suara di depan laki-laki ajnabi, laki-laki asing. Sama suaminya sangar dia, sama laki-laki lain lemah lembut dia. Ya tidak boleh. Nah, وذلك لأن أداء الصلاة المكتوبة في جماعة فيها فضل كبير للرجال والنساء وكذلك المشي إلى المسجد. nah kemudian ya kenapa dilarang atau dibenci menolak mereka? Ya, fadzalika li'anna ada as-salatil maktubah fi jama'atin fiha fadlun katsir lirrijal wan nisa. Karena melaksanakan salat wajib dengan berjamaah fiha fadlun katsir, di dalamnya mengandung keutamaan yang besar, ya, fadlun kabir. Baik lirijal, baik bagi laki-laki, wan nisa, adapun bagi perempuan, wa kadzalikal masyu ilal masjid. Begitu juga ya keutamaan berjalan menuju masjid. Ahsannya ya suami istri bersama-sama ke masjid. Ya, biasanya yang baru menikah atau yang anaknya sudah besar-besar ini rutin ke masjid bersama pasangan. Biasa kalau anaknya sudah banyak, anaknya ada 5, ada 7, ini biasanya bersama-sama ketika daurah aja. Ataupun terkadang dipaksakan pergi bersama. Ya, ini tergantung kondisi. Kalau tidak bisa membawa secara rutin, setidaknya suami mengantarkan istrinya ke masjid ketika ada kegiatan khusus untuk mereka. Ya, apalagi perkara tentang darah. Ahsannya bikin daurah khusus mereka. Contohnya PIU, bikin daurah khusus ummahat berkaitan dengan darah wanita. Ya, tentang darah wanita. Mungkin nanti liburan bikin pertemuan berapa kali pertemuan, cari ustazah-ustazah yang bisa membahas itu, khusus untuk mereka. Cari kitab-kitab yang ringan, ya biar sama-sama mereka selesaikan itu. Atau sekalian juga undang juga tim dari kedokteran, ya apalagi yang mereka sudah ngaji. Ya ini termasuk apa? Membantu mereka untuk memahami agama ini. Tapi ayo berapa keluarga yang sudah ngaji? Mungkin ada 100, 200. Bikin daurah selama 3 hari khusus mereka. Terkadang daurah itu kita aja kan. Untuk mereka kadang terabaikan. Kalaupun mereka ikut, suami dan istri ikut, ya biasanya ibu-ibu itu tetap ngalah pegang anak-anak. Ya kan, bapak-bapaknya Masya Allah rajin nulis, ibu-ibunya di ujung pegang anak dia. Gak dapat juga dia. Ya, asalnya dibikin daurah khusus untuk mereka. Sabtu, Jumat, Sabtu, Ahad. Suami pada cuti jaga anak gantian. Ya, mungkin 1 hari bahas akidah yang ringan, kemudian 1 hari tentang fikih ibadah mereka, dan seterusnya tentang bagaimana mendidik anak. Kalau para istri memiliki ilmu, suami enak, tinggal goyang kaki aja di rumah, minum kopi, ya atau ada kegiatan lainnya, dia istri udah paham dia apa yang menjadi tugasnya. Ya. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan dirinya, setiap bulan yang terus-menerus datang padanya, bulanan. Ya, ini tentang haidnya, tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan haidnya. Ya. Nah, ya insya Allah ini membantu mereka. Nah, kemudian wa fi sahihain qara'ta? Naam. Wa ghairihima, dan selain daripada keduanya, idza sta'dzanat nisa'ukum bil laili ilal masjid, yani fa'dhinu lahunna. Kalau wanita-wanita kalian minta izin keluar ya di malam hari, mungkin maghrib, isya, ya ilal masjid, dia ingin ke masjid, fa'dzanu lahunna, maka berikan izin kepada mereka. Nah, Wa wajhu kauniha
تستأذن الزوج في ذلك لأن ملازمة البيت حق للزوج وخروجها للمسجد في تلك الحال مباح فلا تترك الواجب لأجل مباح فإذا أذن الزوج فقد أسقط حقه. Nah ini juga yang harus menjadi perhatian bagi ya para istri, ibu-ibu. Wa wajhu kauniha tasta'danu zawja fi dhalik. Lianna mulazamatal baiti haqqun lizawj wa khurujuha lil masjid fi tilkal hal mubahun. Kenapa? Karena itu hak suami di mana istri itu harus tetap di rumah. Itu hukumnya wajib. Lianna mulazamatal bait haqqun lizauj. Seorang istri tetap berada di rumah, ini hak suami. Wa khurujuha ilal masjid bitilkal hal mubah. Keluarnya dia dari rumah menuju masjid, ini hukumnya mubah. Jadi istri juga harus tahu bahwasanya mulazamah dia di rumah, ya dia tetap berada di rumah, itu hukumnya wajib. Yaitu hak suami, dia harus minta izin terlebih dahulu. Istri keluar rumah harus minta izin, dan ini hak suami. Dan ini banyak yang diabaikan oleh para istri. Bahkan para suami pun nggak tahu kalau izin itu bagian dari hak dia. Istri mau keluar rumah, itu ada hak suami di sana. Apa hak suami? Dia minta izin terlebih dahulu. Karena di antara hak suami, istri tetap berada di rumah. Kalaupun ingin keluar rumah, dia minta izin. Itu hak suami. Ya, bahkan ketika terjadinya cerai roja'i, cerai 1 atau cerai 2, itu juga masih menjadi hak suami. Dia nggak boleh keluar rumah kecuali mendapatkan izin dari suaminya. Walaupun sudah terjadi cerai 1, cerai 2 masih dalam masa iddah. Kecuali cerai 3, cerai langsung. Kenapa? Karena mereka nggak boleh lagi bersama. Ini menunjukkan besarnya hak suami. Jadi keberadaan istri di rumah itu hak suami. Ya, minta izin jika ingin keluar rumah itu juga hak suami. Dan perginya dia ke masjid, ini hukumnya mubah. Fala tatruku al-wajiba li ajli mubah. Maka nggak boleh meninggalkan yang wajib karena perkara yang mubah. Terkadang ada perkara yang mubah, tetap dia dahulukan daripada perkara wajib. Dia wajib tetap di rumah. Pergi ke masjid, hukumnya mubah. Mana lebih dahulukan? Yang wajib. Fa idza adana zawj faqad asqata haqqahu. Kalau suaminya mengizinkan, maka gugurlah haknya. Intinya ada izin suami. Kami selalu sampaikan ke ibu-ibu ya, kalau ada kajian ummahat khusus ummahat, ya para ummahat itu kalau mau ngaji izin dulu sama suami. Ya, tetap izin. Sekarang kan mudah, tinggal WA, walaupun kajian itu di perumahan. Ya, atau di masjid sekitar, tetap izin sama suami. Cari keberkahan di sana. Jadi biar tertutup celah-celah pertengkaran, cekcok dan lain sebagainya. Karena suami itu ingin dihormati, ingin dihargai. Keluarnya istri dari rumah walaupun dekat, ya, walaupun mengikuti kajian, tetap izin sama suaminya. Karena itu hak suami. Biar apa? Pernikahan mereka itu istimror. Karena pernikahan itu tujuannya apa? Istimror lizaujiyah, untuk melanggengkan pernikahan. Biasanya terjadi perceraian itu bisa jadi dua-duanya nggak berakhlak atau satu dari keduanya nggak berakhlak, maka terjadi perceraian. Ya, hal-hal yang kecil seperti ini harus dijaga. Kadang ada perceraian itu gara-gara apa ya? Gara-gara itu aja. Ya, gara-gara mungkin istri suaranya agak tinggi. Ya, suami nggak suka yang begituan, langsung cerai. Ya, atau suaminya yang nadanya tinggi, istri nggak suka begituan, langsung terjadi langsung minta khulu dan seterusnya. Nah, qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa buyutuhunna qara'ta? Lam tayyib. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa buyutuhunna khairun lahunna ay khairun lahunna minas salati fil masajidi. Wadhalika li amnil fitnati bimulazamatihinnal buyuta. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumah-rumah kalian itu para wanita lebih baik ya bagi ya rumah-rumah kalian, rumah-rumah mereka itu lebih baik daripada yang lainnya. Ya, itu lebih baik untuk mereka. Jadi salat di rumah sebenarnya lebih baik bagi mereka daripada salat di masjid.
Ya, sholat di rumah lebih baik daripada sholat di masjid. Kenapa? Karena mereka lebih terjaga dari godaan, dari fitnah. Khairun lahunna minas salati fil masajid wa dzalika li amnil fitnati bimulazamatihinna al-buyuta. Maka dia akan terbebas dari fitnah, terbebas dari godaan ketika dia berada ya di rumahnya. Ya. Nah, jadi tetap sholat di rumah lebih baik. Aisyah, para sahabiat, ya, istri-istri para sahabat, yang mana mereka dekat masjid Nabi SAW, ya tetap ya mereka mengambil yang lebih utama. Tapi para sahabat tidak melarang istri-istri mereka ikut ke masjid. Ya. Contohnya umroh, mana lebih utama, istri sholat di hotel atau di masjid? Ya, tentu tempat tinggal yang lebih baik dia sholat. Tapi kalau dia ingin ikut ke masjid, maka nggak boleh dilarang. Ya, dia bawa istrinya umroh contohnya. Istrinya ingin pergi ke masjid bersama suami, bawa. Walaupun sebenarnya sholat di hotel itu lebih utama bagi mereka, tempat tinggal mereka. Ya, tapi kalau mereka ingin ikut, ya, maka tidak boleh dilarang. Nah, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam wal yakhrujna tafilatin ay ghairu mutatayyibatin wa innama umirna bidzalik li alla yuftana ar-rijalu bitibihinna wa yasrifu anzurahum ilaihinna fayasulu bidzalik al-iftatanu bihinna wa yulhaqu bittibi makana bima'nahu kahusni malbasi wa idhari halyi fa in tatibat aw labasat thiyab zinah haramu 'alaiha dzalik wa wajaba man'uha minal khuruji wa fi sahihi Muslim wa ghairihi ayyuma imra'atin asabat bukhuran fala tashhadanna ma'nal isya al-akhirah. Nah, kemudian yang juga harus diperhatikan adalah ya, ketika mereka keluar dari rumah-rumah mereka, hendaknya mereka keluar dengan sopan, sebagaimana di dalam hadis yang tadi. Kapan mereka dikatakan sopan ketika pergi ke masjid? Yang pertama, mereka tidak mengenakan wewangian. Jadi wanita nggak boleh pakai wangian. Ya. Semua semua cairan atau apapun dia berupa yang dapat mengeluarkan bau harum, baik itu diletakkan di pakaian atau di badan mereka, maka nggak boleh dipakai. Selama dia dikatakan wewangian nggak boleh dipakai. Ya, kecuali minyak nyonyong, minyak angin, apalagi yang dia nggak disebut minyak wangi, ya, atau geliga, ya, minyak kayu putih. Ini bau nenek-nenek ini Ustaz, ya, pokoknya nggak wangian, ya nggak boleh wangian, karena ini akan menjadi fitnah. Sekarang lihat, Masya Allah, yang paling wangi siapa sekarang? Hah? Siapa yang paling wangi? Bapak-bapak atau ibu-ibu yang menyamalkan sunnah? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Terbalik dia. Laki-laki itu yang harus wangi. Tapi kita lihat di jalan, di pasar, yang paling wangi perempuan. Toko-toko minyak wangi itu siapa mayoritas pembeli? Nah, emak-emak, nyonya-nyonya, ibu-ibu, ya, kakak-kakak. Banyak perempuan yang menjadi konsumsi terbesar minyak wangi. Ya. Kadang 2 meter, 3 meter cium bau mereka. Ya, ini sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, seperti apa? Zina. Ya. Ya, dia memancing orang lain sehingga melihat ke dia, tumbuh hasratnya.
naik syahwatnya gara-gara godaan minyak wanginya. Ya, ini nggak boleh. Di rumah bau bawang terus, di keluar rumah bau minyak yang semerbak. Terbalik. Wanita boleh pakai minyak wangi, boleh. Ya, di rumahnya dia harus wangi. Ini terbalik terkadang, di luar rumah, Masya Allah. Pergi undangan, Masya Allah. Apa bahasa kami? Bahasa kami itu menor-menor dia. Di dalam rumah, ya masing-masing bawa ketek. Baik, kemudian kenapa ini diperintahkan? Agar kaum laki-laki itu nggak tergoda. Di dalam masjid tergoda dia dengan wanita, coba. Ya. Apalagi hanya dipisahkan dengan sutra, pembatas, sama-sama di lantai satu, hanya dibatasi dengan itu. Barisan di belakang tercium dengan barisan wanita yang di belakangnya. Harum. Ya. Hilang konsentrasinya. Imam sudah salam, dia masih berdiri aja. Karena menikmati harum wanita tersebut. Ya, beliau juga mengatakan, penulis mengatakan ini akan membawa perhatian laki-laki. Ya, laki-laki akan hilang atau tertarik perhatiannya kepada wanita tersebut. Dan akhirnya tergoda. Berkata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Ya, Al-Fawaid sekarang dibahas di Sabilun aja. Ya. Nah, ustadz kita sekarang banyak membawa kitab-kitab Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Di sini sudah berapa? 3. Ya, di dalam kitab Al-Fawaid Ibnu Qayyim mengatakan sebelum terjadi sesuatu atau menjadi satu kebiasaan itu berawal dari afkar, pikiran atau khawatir. Ini berasal dari apa? Panca indera. Di antaranya hidung, mata, telinga. Itu akan menjadi apa? Afkar dia. Khawatir, kalau dalam bahasa Arab khawatiru. Ini bisikan hati. Dari khawatir ini atau dari afkar ini akan lahir namanya tasawurat. Tasawurat itu apa? Gambaran-gambaran. Antum mencium bau dari seorang wanita, tergambar antum ini gimana bentuk orangnya. Gitu ya. Baunya aja wangi, apalagi bentuk orangnya bagaimana. Tasawurat. Ya. Atau lahir di tasawurat juga diartikan ide-ide. Setelah itu lahir namanya al-iradat. Apa itu iradat? Keinginan. Ya, keinginan. Kalau dia nggak segera hilangkan tadi itu pikiran, itu akan sampai kepada keinginan. Dari keinginan inilah akan nanti terjadi wukul amal. Apa itu wukul amal? Keperbuatan. Dari perbuatan, kalau terus-menerus dia lakukan akan menjadi adat, kebiasaan. Oleh karena beliau katakan, yang menghentikan pikiran yang negatif sejak awal itu lebih mudah daripada merubah perbuatan yang sudah terjadi. Taubat dari sesuatu yang sudah terjadi itu lebih sulit daripada menghilangkan pikiran negatif di awal kita dapatkan. Kalau nggak segera ditepis, tertanam itu di hati. Kalau sudah tertanam di hati, akan berbuah apa tadi? Tasawurat, iradat. Kemudian dia akan berpikir, dia akan membuat ide-ide, dia akan membuat siasat bagaimana bisa terwujud keinginan ini. Akhirnya terjadi. Kalau ini terus-menerus dia biarkan akan menjadi kebiasaan. Oleh karena kebiasaan itu sulit untuk dihilangkan. Kenapa? Karena sudah tertanam dia. Nah, oleh karenanya wanita tujuannya ke masjid baik, mengikuti kajian baik, tapi dia juga harus menjaga kesopanan. Jangan sampai ada laki-laki terfitnah dengan dia. Jangan anggap yang ngaji kan udah nikah semua. Maka lebih bahaya yang nikah. Karena sempat mereka terjebak, terfitnah, terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Hukumannya lebih berat daripada yang lajang. Perzinahan kalau terjadi kepada orang yang sudah menikah, apa hukumannya? Dirajam sampai mati. Kalau yang belum pernah menikah, berzina dia hanya dicambuk 100 kali kemudian diasingkan. Ya. Oleh karenanya tetap harus menjaga. Selain daripada wewangian, beliau juga katakan perhiasan, pakaian-pakaian yang menarik, pakaian-pakaian yang menggoda, ya. Perhiasan-perhiasan yang terlihat dari luar.
pakaian biasa aja. Ada kadang pakaian itu memang sengaja untuk mencari perhatian orang. Karena banyak orang berpakaian itu salah tujuan. Pakaian itu sebenarnya tujuannya menutupi perhiasan, bukan berhias. Karena aurat kita itu perhiasan. Aurat wanita itu perhiasan. Pakaian yang mereka gunakan itu tujuannya untuk menutupi perhiasan. Ini terbalik. Pakaian mereka gunakan untuk berhias. Akhirnya banyak yang tergoda dengan pakaian mereka. Apalagi pakaiannya pakaian syuhrah, pakaian popularitas. Ya. Terfitnah, orang lihat pakaiannya terfitnah. Ya, walaupun dia pakai cadar terkadang, banyak yang terfitnah. Ya. Banyak yang terfitnah. Apalagi dia foto, kemudian dia share ke Instagram, walaupun pakai cadar, banyak yang terfitnah itu. Ya. Dan beliau katakan, ini juga terlarang. Kemudian beliau menyatakan hukum terkait masalah ini. Wanita yang memakai wangian, kemudian memakai perhiasan yang indah, pakaian yang indah, hukumnya haram. Ya, mereka dilarang keluar. Kalau mau keluar pastikan pakaiannya tidak memfitnah orang. Ya, laki-laki ajnabi. Kemudian tidak menggunakan wewangian. Karena Nabi SAW bersabda dalam Sahih Muslim, ayyuma imra'atin asabat bukhuran fala tashhadanna ma'anal isya'al akhirah. Wanita manapun yang mengenakan wewangian tidak boleh ikut salat isya bersama kami di akhir waktu. Dulu Nabi SAW melakukan salat isya itu terkadang di akhir waktu. Akhir waktu itu apa? Hampir tengah malam. Ya, dan ini utama salat isya. Di akhir waktu, diakhirkan dia. Ya. Mana yang lebih utama, mengakhirkan atau mengikuti jamaah? Kalau di satu masjid sudah azan dan mereka melaksanakan di awal waktu, maka kita ikut di awal waktu. Tapi kalau satu masjid dia mengulur sholatnya sampai akhir waktu untuk sholat isya, ya, karena sholat isya itu ahsannya sunnahnya diakhirkan. Jadi Nabi SAW melarang wanita untuk keluar rumah dengan menggunakan bukhur, ya, wangian, untuk melaksanakan sholat isya bersama kami di akhir waktu. Karena akan terfitnah, apalagi di malam hari. Kenapa? Ada yang mengatakan, kenapa malam hari itu kita suruh banyak berlindung? Bahkan berlindung di malam hari itu kita banyak berlindung, tidur kita suruh berlindung dan sebagainya. Karena di malam hari itu banyak kemaksiatan. Setan-setan pun banyak bergentayangan di malam itu. Makanya kalau nggak ada kegiatan segera tidur. Ya, kalau begadang tidak bermanfaat, silakan, bagus, lebih baik tidur. Kenapa? Karena dia akan terfitnah nanti itu. Nggak ada kegiatannya, cuman scroll status saja atau WA aja, itu lama-lama terfitnah dia. Ya, kenapa? Karena malam hari itu ya mudah seorang itu terkena syahwat. Maka lebih baik kalau tidak ada kegiatan segera tidur. Kecuali dia mungkin murojaah, dia menulis, dia dengarkan kajian lagi, mungkin dia ikuti kajian rutin yang online, itu tidak mengapa. Jadi kalau nggak ada hal yang bermanfaat, lebih baik tidur, karena fitnah malam itu lebih besar. Oleh karena kalau kita lihat mana yang lebih banyak, siang atau malam hari, banyak manusia melakukan kemaksiatan, banyak di malam hari. Ya, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.